Pagi ini kita akan bahas posisi ya antara kita, Nabi Muhammad dan Allah. Ya, ada poin pentingnya di sini ketika kita mengaku mencintai Allah, maka syaratnya kita harus ikut Nabi. Itu syaratnya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah tapi tidak mau mengikuti Nabi, maka itu kosong, nol itu. Ya kan? Nah, nanti kalau kita sudah mencintai Allah dan mengikuti Nabi, maka Allah akan mencintai kita. Jadi kalau begitu, kalau kita ingin dapat cintanya Allah, ikuti Nabi, ya kan? Nah, Allah akan mencintai. Jadi kita akan dicintai oleh Allah ketika kita mengikuti Nabi. Kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya kan? Itu poin pentingnya di situ. Ya. Nah, ayat ini dulu disebut dengan asbabun nuzul. Turunnya ayat ini karena ada yang mengaku mencintai Allah tetapi tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ya kan? Karena dia hanya Allah saja. Nah, gitu. Maka banyak juga orang sekarang yang percaya kepada Allah tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Kadang pasti lo nyoba baca la ilaha illallah itu, ya kan, membaca subhanallah itu, astagfirullah itu, tapi kepada Nabi Muhammad dia tidak mau, ya kan, itu, ya kan. Nah, maka ulama menjelaskan ayat ini dulu bahwa cinta kepada Allah tidak cukup dengan lisan saja. Jadi ukurannya adalah sejauh mana kita mengikuti Nabi Muhammad, baik dalam ibadah, dalam akhlak, baik dalam syariatnya, ya kan? Itu yang pentingnya di situ. Maka ketika kita mengatakan cinta kepada Allah, ya kan? Maka kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, gitu. Ikutilah aku. Jadi Nabi Muhammad ini disampaikanlah ini kepada umat, ya. Nah, bahwa kalau betul kalian mencintai Allah, ikutilah aku sebagai Rasul, ya kan? Baik ibadah Nabi itu diikuti, baik akhlak Nabi itu diikuti, dan termasuk syariatnya, termasuk akidahnya. Itu yang ditanamkan sebenarnya dulu, ya kan? Nanti mulai pertanyaannya, Nabi Muhammad itu sholatnya di mana? Ya kan? 3 aja syaratnya Nabi itu sholat. 1 di masjid berjamaah awal waktu. Kalau tidak bisa di masjid, Nabi itu umpamanya dalam kondisi perang sekalipun, dia sholat berjamaah juga. Walaupun di lapangan gitu, di medan pertempuran itu kan sholat juga. Ya kan? Nah, kalau itu yang dicontoh, ya kan? Nah, makanya terjawab ketika ada orang yang hafal Quran, tapi dia tidak mengikuti Nabi. Ya kan? 1 tentang ibadahnya. Bagaimana akhlaknya Nabi, kan itu yang kita pelajari, ya kan? Bagaimana syariat yang dibawa oleh Nabi. Kalau itu baru nanti yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah. Maka Allah akan mengampuni dosa kita gitu. Itu imbalan ketika kita mengikuti Nabi, dosa kita dicintai oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah gitu. Nah, bagaimana menurut ulama? Ibnu Katsir menjelaskan ini adalah ayat sebagai ujian. Batu ujian kau mampu, kau ameh apa enggak kau? Jangan sabis-sabis kau ameh, kau perak, kau apa enggak, diuji dulu, baru mau ujinya. Tentu ada alatnya itu. Jadi ayat kau sebenarnya kalau memang cinta kepada Allah diuji dengan kehadirannya Nabi Muhammad. Apa dia ikut pendak nih Nabi Muhammad ini? Nah, itu ujiannya. Jadi sebenarnya ayat ini sebagai ujian untuk orang-orang yang mengaku mencintai Allah. Ya kan? Nah, kalau dia benar-benar mencintai Allah, dia pasti akan mencintai, mengikuti Nabi Muhammad. Kalau tidak, namanya dusta namanya itu. Ya kan? Cinta palsu namanya, Bu. Ya kan? Apalagi istilah itu.
cilok nama itu. Ketika di situ iya kan? Iya cilok namanya tuh. Iya kan? At-Tabari mengikuti Nabi berarti mentaati perintah dan menjauhi larangan beliau. Dengan begitu Allah memberikan dua balasan. Satu balasannya dicintai oleh Allah, yang kedua balasannya diampuni dosanya. Ya, apa yang lebih berharga daripada itu, Bu? Iya kan? Nah, gitu. Tidak ada lagi yang lebih berharga tuh. Dosa kita diampuni, kita dicintai oleh Allah gitu. Nah, ini menunjukkan Al-Imam Al-Qurtubi, ini adalah ayat paling jelas menunjukkan bahwa sunnah Nabi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama. Ya, nah gitu. Maka itu perlu ittiba kepada Rasul, ya kan? Oke. Itu mengawali kajian kita tentang bagaimana pentingnya mengikuti Nabi, ya kan?